Anisman Opinion. Pemprov DKI Jakarta mengganti 22 nama jalan di Jakarta dengan nama-nama tokoh Betawi. Alasannya untuk menghormati para pahlawan Betawi yang telah gugur. Namun hal ini juga membuat polemik. Selain kerepotan dan biaya yang harus dikeluarkan warga untuk mengganti dokumen-dokumen penting seperti SNK, sertifikat tanah, rekening koran bank, dan banyak lagi, ada juga warga yang merasa kecewa karena tidak dimintai pendapat mengenai perubahan nama jalan yang sangat berdampak terhadap kehidupannya. Bahkan Ketua DPRD Jakarta pun mengaku pihaknya sebagai DPRD tidak diajak diskusi mengenai perubahan nama jalan itu. Apa komentar Anda mengenai perubahan nama 22 jalan di Jakarta menjadi nama tokoh-tokoh Betawi ini? 6339160. Oke, saya rasa kalau untuk pergantian nama jalan itu nggak bisa sembarangan ya. Ya kan gitu. Jadi kalau mengacu pada Pergub seperti gubernur sebelumnya ya, waktu tahun 99 Sutioso itu tuh penetapan nama jalan itu harus ada pertimbangan juga dari lembaga eksekutif dan legislatif seperti itu kan. Jadi nggak sembarangan, nggak asal seperti itu ya gitu. Karena kalau di sini ini artinya kan kalau perubahan nama jalan yang sifatnya tidak sah, itu seharusnya kan Kemendagri bisa untuk membatalkan. Kalau dianggap ini suatu hal yang nggak urgent, menimbulkan polemik, menimbulkan masalah seperti itu kan. Oke lah, Gubernur Anies bilang, oh semuanya diurus secara gratis ya, dokumen semua diurus gratis. Tapi saya rasa sih kalau misalkan lembaga atau instansi yang langsung di bawah Pemprov mungkin bisa gratis. Tapi jadi pertanyaannya bagaimana dengan lembaga atau instansi yang nggak langsung di bawah Pemprov? Apakah bisa dipastikan menjamin gratis? Saya rasa sih nggak mungkin gratis seperti itu. Jadi saya rasa sih memang harus ada kemudian kajian yang komprehensif, harus mempertimbangkan hukum administrasi pemerintahan. Jadi ya Pak Anies jangan sepihak dan jangan sembarangan seperti ini juga, secara sosialisasi ke masyarakat juga seperti itu. Saya rasa perlu dievaluasi kembali sih perubahan nama jalan ini. Jangan sampai ada perubahan nama jalan gelombang kedua. Waduh, gelombang satu aja udah kayak begini, apalagi gelombang kedua gitu. Saya kira perlu pertimbangan ya. Ini terus terang Gubernur DKI kan sebelum menetapkan perubahan nama jalan ataupun keputusan-keputusan lain kan harus berdasarkan kepentingan dengan DPRD ya, sebagai lembaga legislatif di DKI Jakarta. Jadi itu kan perlu pertimbangan. Dokumen-dokumen apabila terjadi perubahan nama tersebut kan KTP harus diganti, dokumen-dokumen lain, orang mau minta ke Ditjen Imigrasi mau keluar negeri atau apa gitu loh, semua berkaitan, rekening bank apa semua harus diganti. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk kelangsungan kecepatan ini? Apakah Pak Anies sendiri bisa melakukan eksekusi seperti itu di bawah jajaran-jajarannya? Itu kan perlu dipertimbangkan. Kalau ini membutuhkan waktu yang lama, kalau sampai nanti penggantian kekosongan jabatan itu belum selesai, ini berbahaya sekali. Apakah pelaksana gubernur akan melanjutkan visi dan misi ini? Kan tentunya harus dipertimbangkan. Jangan asal membuat keputusan kemudian dilaksanakan tapi tidak secara terintegrasi, kolaborasi yang baik antara instansi terkait bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kalau perlu Kementerian Dalam Negeri mempertimbangkan dan tidak menyetujui usulan-usulan tersebut. Saya kira demikian. Kita semua sudah buka telinga, mata, pikiran kita seluas-luasnya. Makin lama kita makin jelas mana pejabat atau apalagi capres yang betul-betul membela negara dan bangsa. Kalau orang ini jelas sekali ya, dia melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan diri dia sendiri, hanya kepentingan dia. Kenapa? Tatanan yang Bhinneka Tunggal Ika yang dari zaman Soekarno sudah disusun dengan demikian rapi justru dirusak oleh orang ini karena dia mau menimbulkan kesukuan, tapi tujuannya sebetulnya bukan namanya menimbulkan kesukuan, tujuannya adalah untuk tujuan pribadi. Itu hanya untuk tujuan pribadi. Demikian, terima kasih. Tadi komentar pertama itu betul tuh. Nah itulah kenapa bisa terjadi begitu negara kita sejak demokrasi. Hukumnya kacau, nggak tegas. Kalau di Tiongkok malah langsung pecat. Nah kacau kan negara ini jadi pecah belah. Nah daripada nggak bisa, si Anies nanti gugur. Pinter dan dia ombak lebih pinter. Saya usul. Saya terima kasih.
itu kalau ganti jalanan semua surat-surat harus dirubah, pusing ngurusnya. Kalau mamanya itu kerja di kantoran harus minta izin dulu, bolak-balik, minta surat ini, surat ono, harus komplit baru bisa dirubah. Kenapa harus diganti jalanan itu? Biasa aja, tidak perlu diganti-ganti. Nanti akan ganti lagi tempat lain, bikin pusing lagi gitu. Makasih. Kalau saya punya pikiran itu, gubernur itu, harus minta persetujuan DPRD DKI. Jadi dia harus ada diskusi. Jadi kalau begitu mau dicalonkan calon presiden jangan dipilih untuk 2024. Demikian. Sebetulnya kan banyak ya daerah-daerah baru yang bisa dikasih nama jalan. Seperti itu, pulau-pulau yang direklamasi yang itu kasih nama-nama itu kan prestasinya Anies ya kan, jadi nggak usah malu-malu. Kalau masalah nama jalan yang lama dirubah-rubah, ya memang mereka memang nggak mikir, atau memang nggak pernah mikir, atau memang nggak punya pikiran untuk bagaimana efek negatifnya, dampak-dampaknya. Sekian, terima kasih. Menurut saya memang kalau memberi nama jalan di DKI Jakarta dengan merubah jalan lama, itu kemungkinan akan menimbulkan masalah pada yang sudah menggunakan jalan nama jalan itu atau tinggal di situ, misalnya buat tempat tinggal atau buat berusaha ya, terutama buat berusaha, karena bisa menimbulkan pelanggannya tuh jadi tidak mengerti ini kemana ini yang biasa beli di situ kok jalannya sudah berbeda, kan biasanya gitu. Akibatnya dia mungkin mencari dari toko lain misalkan seperti itu, dan itu bisa merugikan pedagang, kemungkinannya seperti itu. Dan harus ganti-ganti surat-surat baik yang pribadi maupun yang punya usaha. Jadi itu kan merepotkan, walaupun digratiskan tapi kan ada unsur merepotkan. Dan kalau misalnya ingin memberi nama jalan ya mendingan memberi nama jalan yang baru dibuat, seperti Jalan Lingkar Luar atau gang-gang yang membuka-buka jalan baru di Jakarta atau pinggiran Jakarta kan ada itu. Ya belilah nama jalan baru itu pada semua pahlawan. Kalau mengganti lama itu akan menimbulkan pro dan kontra, kemungkinan seperti itu. Terima kasih Assalamualaikum. Ya, seperti penelpon sebelumnya sih, pendapat saya ya. Jadi intinya kalau mau memberikan nama yang baru harusnya kepada jalan yang baru. Jadi bangun dulu bangun yang baru memberikan nama yang baru. Jangan mengganti nama jalan yang lama begitu. Terima kasih. Komentar saya sebenarnya gubernur ini nggak bodoh-bodoh amat. Dia tuh ada maksud apa kita nggak tahu. Akhir masa jabatannya bener nggak? Dia kan pasti tahu ini sekarang ini positif atau negatif, ya nggak? Atau dia tuh ada udang di balik bakwan, kita nggak tahu maksud dia. Terima kasih. Menurut saya itu Pak Anies gubernur kita ini terlalu gegabah. Jadi nggak mikir. Ganti pahlawan-pahlawan yang ada di Betawi, yang dulu itu jalan-jalan pahlawan itu dia bukan berjasa juga. Terlalu bergegabah tindakannya itu, tidak perlu. Terima kasih. Itu sangat menumpahkan sekali rakyat itu. Harus ganti KK, KTP, surat tanah, segala macam lah. Tolonglah kirim 1000 orang yang sebodoh kayak gitu ke Indonesia. Niscaya di Indonesia akan hancur. Terima kasih. Ini suatu polemik yang sungguh luar dari nalar sebenarnya. Kita menghargai para pahlawan bukan hanya sekedar dari nama jalan, bisa juga dengan cara yang lain. Contoh salah satunya kita buat monumen ataupun kita buat museum atau apapun, Pak. Ini harga yang dibayar oleh masyarakat sangat mahal sekali. Apakah mereka sudah tahu terus kemudahan apakah yang akan diberikan kepada masyarakat dengan pengertian seperti ini? Aku harap mungkin banyak masyarakat yang menginginkan bahwa keputusan ini lebih dibatalkan saja. Dibatalkan, aku rasa dari pihak DPRD Jakarta itu punya wewenang untuk itu, Pak. Demikian opini dari saya. Ya, opini saya mungkin ini satu kesengajaan karena memang Bapak Gubernur mau mengambil hati masyarakat Jakarta khususnya untuk
cari popularitas untuk 2024 ya. Terus kemudian kenapa jadi kontroversial? Mungkin juga ada faktor kesengajaan supaya namanya semakin trending menjadi pembicaraan. Itu aja, terima kasih, salam sehat semuanya. Ya, itu gubernur DKI itu otoriter, itu memaksakan kehendak sendiri tanpa mengikutsertakan DPR, ketua DPRD DKI. Mestinya ketua DPRD dan DPRD DKI ya memanggil dia lah. Ya nggak boleh otoriter begitu, memaksakan kehendak sendiri. Terima kasih. Ya, saya mau ulang lagi. Mari kita semua buka nalar kita, kuping, telinga, pemikiran. Coba kita buka secara lebar-lebar. Orang dari zaman dulu pemimpin negara tuh memikirkan untuk kebinekaan Indonesia tanpa membedakan suku dan ras. Tapi orang ini yang baru duduk sekian tahun, dia berani merubah tatanan yang budaya kita yang sudah sekian puluh tahun. Dan tentunya dia punya ambisi pribadi, bukan hal lain. Tidak dengan pemimpin yang lain-lain yang bila melakukan sesuatu itu demi bangsa dan negara. Tapi orang ini demi diri dia dan ambisi dia di 2024. Mari kita pikirkan lagi matang-matang mengenai orang ini. Terima kasih. Saya sih bersyukur tidak merasakan perubahannya di daerah saya, dan saya sih merasa membayangkan kalau keruwetannya ngubah-ngubah data administrasi kayak apa meruwet. Tapi sebenarnya maksudnya baik, cuma saya nggak paham sih sebenarnya tujuan utamanya apa. Sebenarnya kalau memberikan penghargaan kan banyak nih, bisa juga ke beasiswa ke keluarganya, bisa juga untuk apapun gitu yang lebih bermanfaat untuk keluarganya lah, modelnya begitu. Mungkin itu jauh lebih baik daripada ubah secara administrasi yang ruwet. Karena memang sebenarnya sih kalau kita lihat di DKI ini beritanya itu apakah ini buat naikin berita doang, saya juga nggak tahu sih sebenarnya. Tapi beritanya itu kalau nggak seputar jalur sepeda, stadion JIS, terus kemudian apalagi ya, patung-patung, ya cuman itu aja sih. Tapi sebenarnya pembangunan lainnya juga nggak ada, flyover nggak ada yang ditambah, apa segala macam nggak ada. Ya kayaknya mungkin untuk ngisi biar nggak sepi aja gitu kali ya. Terima kasih. Jadi kita harus bangga, kita harus mengapresiasi gubernur kita setelah mendapat julukan sebagai gubernur terpintar sedunia. Sekarang mendapat julukan baru, dia punya rekor dunia merubah jalan paling banyak, gubernur yang paling merubah jalan paling banyak. Jadi kita harus bangga punya gubernur Anies Baswedan, ya. Jadi saya nggak setuju kalau ada orang yang bilang ini bukti kalau Anies tuh nggak bisa kerja, bisanya ya hanya seperti ini, hanya bikin patung, mengecat genteng, mempercantik halte busway. Itu saya kurang setuju. Saya tetap, menurut saya Anies adalah gubernur yang paling pintar sedunia, dan ini sekarang dia punya rekor paling banyak merubah jalan di Jakarta. Ini memang benar-benar gubernur legend untuk Indonesia. Terima kasih, selamat untuk Jakarta 58% yang sudah memilih dia. Demikian, terima kasih. Kalau saya sih sebaiknya sih yang 22 jalan ini dibalikin lagi ke nama asal ya. Masih banyak di DKI yang lebih penting. Kalau kita mau menghormati jasa pahlawan itu bukan dengan mengubah nama jalannya, tapi jadi pemerintah, mau wali kota ke mau sampai presiden, itu yang penting jangan korupsi. Terus benar-benar membangun kesejahteraan rakyat, bukan yang hanya tuh proyek-proyek yang nggak ada gunanya. Itu aja, makasih. Perhitungannya nggak saya bisa mengerti. Uang adalah waktu. Jadi kalau penggantian nama-nama jalan ini akan spending time buat seluruh warga terdampak. Nah, hal ini artinya sebenarnya pemborosan di saat yang sangat tidak tepat. Ini lebih kepada buat saya pencitraan saja untuk seolah-olah meninggalkan legacy, tapi hanya sebuah nama. Jadi ini sebuah pemborosan yang sangat tidak penting dan sangat merugikan. Demikian pendapat saya. Kalau perubahan itu kan harusnya membawa manfaat ya. Manfaatnya apa? Kalau kemudian membuat permasalahan, itu Pak Anies kan berpikir menurut saya. Kalau mau menghormat pahlawan apa kan bisa bikin seperti umpamanya bikin aja satu taman di situ, taman kemudian dinamakan pahlawan yang ada di situ. Banyak sih sebenarnya kreatif
aktivitas yang harus bisa dilakukan cara menghormat, bukan harus dengan merubah jalan. Kalau jalan itu kan udah dipakai, udah terbiasa oleh masyarakat kita, kemudian pengaruhnya terhadap tadi itu alamat, STNK, orang berbisnis, jadi banyak merugikan justru sebelumnya itu. Pak Anies berpikir sangat pendek sekali menurut saya itu, view-nya bagaimana mau jadi presiden ya. Untuk hal yang sekecil ini tidak diberikan secara jauh-jauh gitu. Jadi bentuk penghormatan tidak harus dilakukan dengan berubah nama jalan itu, tapi banyak bisa dilakukan, umpamanya di situ diberikan nama tamannya atau apa, nama sesuatu, atau bikin pendidikan apa di situ, atau kemudian banyaklah sebenarnya hal yang bisa dilakukan untuk mengenang para pahlawan yang memang harus dihormati. Demikian, terima kasih. Saya diminta saja coba tolong semua pendengar buka Google, terus ketik Gubernur Bodo yang keluar nama siapa juga. Terima kasih. Menurut saya memang ada maksud baik sih mengganti nama jalan-jalan di kota Jakarta ini dengan nama pahlawan. Akan tetapi perlu diingat bahwa kalau bisa mengganti nama jalan tuh dengan persetujuan rakyat yang jalannya tinggal di situ tuh diganti. Jadi mau setuju apa tidak para rakyat yang nama jalannya mau diganti itu, sebaiknya seperti itu dulu. Dan perlu diingat lagi bahwa pembelian penggantian nama jalan itu sebaiknya memakai jalan yang baru saja, yang baru dibangun, seperti jalan lingkar luar itu kan banyak tuh dibentuk jalan baru, atau jalan di gang-gang itu kan banyak dibentuk gang baru di Jakarta. Ya pakai saja nama jalan yang belum ada nama jalan yang lama, jadi seperti itu. Jadi jalan baru yang dibikin nama para pahlawan itu, sehingga kalau pakai jalan baru kan tidak merugikan banyak pihak ya. Tetapi ini kan sebaliknya, kalau pakai nama jalannya sudah ada diganti dengan jalan baru, nanti pakai mengganti surat-surat penting seperti tadi sudah disebutkan, SIM, STNK, KTP, KK, surat kelahiran atau lahir dan sebagainya, mungkin surat perusahaan dan sebagainya. Dan kalau punya usaha, yang punya usaha di jalan itu diganti namanya, kan nanti para pelanggannya, konsumennya itu kan bingung. Ini biasanya usaha ini nama jalannya nih, tapi kok nama jalannya lain. Akhirnya bingung nih, mau beli apa tidak kan, jadi seperti itu. Kemudian udah tadi ketua DPRD katanya nggak dibahas dulu. Nah, dia perannya apa? Apakah itu gubernur dia mau bikin apa aja dia suka-suka dia? Kan harusnya dia juga ada berperan dong. Jadi jangan cuma bilang saya nggak dimintai pendapat gitu. Kok gitu sih? Nah itu kalau ambil kebijakan, apakah dilihat manfaatnya, lebih banyak manfaatnya atau menyusahkan orang gitu loh. Kalau nggak ada gunanya buat apa diubah gitu loh. Oke, makasih. Saya yang termasuk kena imbas daripada pergantian jalan. Terus terang saya tidak setuju. Ini gubernur sebentar lagi yang sudah turun bulan Oktober. Jadi seyogyanya tidak membuat kebijakan yang kurang jelas, kurang berfaedah. Nah, ini kan harusnya persetujuan dengan DPRD. Sekarang DPRD mengusulkan ke Kemendagri agar supaya jalan itu dibatalkan. Nah, untuk saudara-saudara yang terkena dampak ini sebaiknya tidak mengurus dulu. Kita tunggu kepastian dari Mendagri. Apakah mau tetap namanya diganti atau tidak. Kalau sampai namanya tetap diganti, Anies itu harus bertanggung jawab supaya kita ngurusnya tidak, kalau perlu timnya dia ngurusin semuanya kepentingan dari warga ini. Terima kasih. Saya Pak Abwal mau bilang, siapapun orang boleh bermimpi ya, tapi tetap Presiden Indonesia itu orang Indonesia asli. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nena Amelia.